Halo guys, jadi hari ini aku mau review buku novel Jenggala karya by Juwana Nurfadilah. Jadi aku ceritain sedikit di novel ini. Jadi ini karakternya diambil dari idol grup Korea atau idol grup dari K-pop. Ini K-pop punya. Nah, grupnya itu ada apa aja sih? Di grup ini tuh ada NCT Dream, ada TXT, ada Stray Kids, ada LE SSERAFIM, dan ada ITZY ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini aku mau bacain sinopsis dari persepsi aku ya. Jadi di sini itu ada suatu organisasi mahasiswa dari berbagai kampus. Mereka itu mengikuti suatu organisasi yang sama, yaitu MAPALA atau biasa disebut dengan mahasiswa pecinta alam. Jadi dari organisasi tersebut itu mereka mendaki salah satu gunung, yaitu Gunung Arjuno. Konon katanya di Gunung Arjuno itu terkenal dari berbagai macam cerita mistis dan juga horornya teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku mau menceritakan sedikit tentang si penulis. Namanya Juwana Nurfadilah Putri. Lahir Subang 9 Maret 2001 dan sekarang masih menetap di kota kelahirannya. Saat buku ini ditulis dan diterbitkan sedang menempuh pendidikan semester 5 di Universitas Subang jurusan Ilmu Komunikasi dan mengambil konsentrasi jurnalistik. Jenggala adalah karya pertamanya yang diterbitkan. Nah teman-teman, ini aku ceritain sedikit isi dari novel Jenggala. Tadi kan udah aku jelasin sedikit sinopsisnya, yaitu ada berbagai karakter juga di sini tentang mahasiswa pecinta alam yang pergi mendaki ke Gunung Arjuno. Nah, ada salah satu tokoh di sini, di salah satu tokoh dari novel ini. Salah satu dari tokoh ini bermimpi. Nah, isi mimpinya itu dia atau mereka seluruh mahasiswa yang pergi mendaki ke gunung tersebut, Gunung Arjuno, mereka tersasar perihal salah satu dari mereka, cewek dan cowok, melakukan hal tidak senonoh di mimpi salah satu tokoh tersebut. Nah, di dalam mimpi tersebut ada dua tokoh, laki-laki dan perempuan, melakukan hal tidak senonoh di atas Gunung Arjuno dan mengakibatkan mereka semua yang mendaki dari kumpulan mahasiswa tersebut mendapatkan karma. Nah, jadinya akibat perbuatan dari satu perempuan dan satu laki-laki tersebut yang melakukan hal tidak senonoh di atas Gunung Arjuno mendapatkan karma, yaitu mereka semua mahasiswa dari pecinta alam tersebut nyasar di Gunung Arjuno. Nah, tadi di sinopsis awal aku menjelaskan bahwa ada kisah horor dan mistis dari novel Jenggala ini. Nah, karmanya nggak itu aja teman-teman, tapi si cowok yang sudah melakukan hal tidak senonoh di gunung itu juga kewarasannya telah diambil oleh salah satu penghuni di Gunung Arjuno, atau bisa disebut sebagai raja di Gunung Arjuno guys. Nah, puncaknya nih dari perbuatan mereka berdua yang sudah melakukan hal tidak senonoh di gunung tersebut adalah kemarahan dari si Gunung Arjuno sendiri. Kenapa sih kok bisa marah? Nah, lagi-lagi nih guys, ternyata puncaknya tuh nggak itu aja. Dari perbuatan dua orang tadi, yang kena itu seluruh mahasiswa pecinta alam yang datang ke Gunung Arjuno. Itu menyebabkan Gunung Arjuno marah. Jadi setelah dua orang itu melakukan hal-hal tidak senonoh di atas Gunung Arjuno, tiba-tiba gempa bumi terjadi di saat posisi mereka masih ya standar di rata-rata gunung lah ya, jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Setelah gempa gunung tadi disusul oleh letusan dari Gunung Arjuno sendiri teman-teman. Alhasil menyebabkan kekacauan atau bisa dibilang chaos karena ulah dari dua orang tadi guys. Jangan lupa, tadi itu cuma mimpi dari salah satu karakter yang ada di novel Jenggala ini guys. Nah sebenarnya mereka ini tetap
mau berangkat ke Gunung Arjuna tadi. Coba deh, kalau misalkan kalian yang ada di posisi mereka, kira-kira kalian bakal tetap berangkat apa enggak? Kalau misalkan kalian punya teman yang udah mimpi kayak gitu. Nah, setelah mimpi tersebut nih, salah satu tokohnya ini kan udah bangun nih dari mimpi ini nih. Akhirnya mereka tetap jadi berangkat mendaki si Gunung Arjuna tersebut, guys. Mereka berangkat dengan penuh hati-hati, penuh kecemasan, atau mungkin beberapa ada yang hampir tidak ikut mendaki ke gunung ini, tapi tetap diyakinkan oleh beberapa temennya kayak, ayo ikut aja, nggak apa-apa, itu cuma mimpi belaka. Nah, terlepas dari mimpi ini, guys, para mahasiswa pencinta alam tersebut tetap melanjutkan pendakian ke Gunung Arjuna. Mereka mendaki dengan rasa cemas, khawatir, dan was-was, tapi mereka harus tetap menguatkan satu sama lain. Sebenarnya guys, tujuan para mahasiswa pecinta alam itu untuk mendaki Gunung Arjuna itu untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Puncak Arjuna. Akhirnya guys, mereka alhamdulillah selamat sampai puncak dan bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di puncak Gunung Arjuna, guys. Akhirnya guys, mereka kembali turun lagi dari puncak Gunung Arjuna dengan selamat. Akhirnya mereka tetap pulang bersama-sama menggunakan pesawat, guys. Nah, tapi guys, pesawatnya mengalami delay dan akhirnya 6 orang itu terbang duluan untuk menuju rumah masing-masing. Tapi guys, 6 orang tadi yang duluan naik pesawat, mereka mengalami kecelakaan udara. Kecelakaan pesawat itu, pesawat yang mereka tumpangi jatuh di Gunung Arjuna. Alhasil mereka kembali ke tanah Arjuna dengan keadaan tidak selamat. Akibat pesawat tersebut yang jatuh di Gunung Arjuna, ada beberapa korban yang meninggal dengan cara hangus terbakar bersama badan pesawat. Ada yang kakinya tinggal sebelah dan juga ada yang berpelukan. Nah, untuk teman-teman tadi yang pesawatnya terkena delay, akhirnya mereka tetap bisa melanjutkan perjalanan menuju rumah, dan mereka belum mengetahui bahwa pesawat dari 6 orang temannya Nike jatuh di Gunung Arjuna. Setelah sehari akhirnya mereka sudah sampai rumahnya masing-masing. Salah satu tokoh dari novel ini sedang membuka Twitter dan menemukan hashtag di Twitter bahwa pesawat yang 6 orang teman-temannya tumpangi itu alami kecelakaan udara. Akhirnya teman-temannya itu berangkat ke bandara untuk memastikan apakah 6 orang teman-temannya itu selamat atau malah menjadi korban dari kecelakaan pesawat tersebut. Setelah mereka memastikan bahwa 6 orang temannya tersebut itu selamat atau malah menjadi korban, dan jawabannya adalah teman-teman mereka ternyata malah menjadi korban dari kecelakaan pesawat tersebut. Akhirnya mereka terbang kembali ke Gunung Arjuna untuk bisa mengevakuasi 6 orang temannya tadi secara personal. Ini juga ditemani oleh tim SAR dan tim-tim khusus penyelamatan lainnya. Dan seperti itulah cerita dari novel ini. Banyak hal yang bisa diambil tentang kehidupan dari cerita ini, persahabatan, kekeluargaan, cinta, dan masih banyak lagi. Selamat jalan dalam pelukan keabadian, meninggalkan kenangan di puncak kedamaian. Ribuan doa dari pembacamu yang juga kehilangan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan aspek penjelasan dari ontologi. Tokoh-tokoh dalam novel bukan hanya hadir sebagai karakter fiksi, tetapi mewakili nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, dan perjuangan. Ini menunjukkan bahwa realitas dalam novel bukan sekedar fiksi, tapi juga sarana merefleksikan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya ada penjelasan dari aspek aksiologi. Melalui interaksi tokoh, novel menampilkan nilai etika seperti kesetiaan, kejujuran, keadilan, serta dilema moral dalam kekuasaan dan cinta. Pembaca diajak merenungkan apa yang benar dan salah dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada aspek penjelasan epistemologi. Dalam novel ini juga dibangun melalui pengalaman para
tokoh, mereka memperoleh pengetahuan tentang hidup, kekuasaan, cinta, dan pengkhianatan lewat konflik yang mereka alami, seperti contohnya kesetiaan. Bagaimana kita bisa setia menunggu teman-teman kita yang sedang kesusahan di gunung. Seperti itu. Teman-teman semua, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye.